Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk tidur malam yang Tuhan berikan, dan Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan membangunkan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkanlah kami ya Tuhan agar kiranya kami boleh dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dikuasai kecurigaan. Terambil dari 1 Tawarik 19, namun saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat kelima saja. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Hidup harus penuh kewaspadaan. Memang ada benarnya, karena ada banyak bahaya yang mungkin merintangi kita. Namun jika kita jatuh kepada kecurigaan yang tidak perlu, hal itu merugikan diri kita sendiri. Bisa jadi kita kehilangan kesempatan untuk membuka relasi yang lebih luas. Hanun, raja Bani Amon, mengalami nasib buruk karena ia curiga secara berlebihan kepada Daud. Raja Hanun menggantikan Nahas, ayahnya yang telah wafat. Rupanya Nahas dan Daud memiliki relasi yang baik. Daud menunjukkan rasa bela sungkawa kepada Hanun sebagai tanda persahabatan untuk mendiang Raja Nahas. Untuk itu ia mengirimkan utusannya. Sayangnya sesampainya para utusan Daud itu, Hanun mengikuti nasihat pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar Bani Amon yang menganggap bahwa para utusan itu adalah mata-mata Israel yang datang untuk menyelidiki Bani Amon, untuk mengetahui mencari kelemahan Bani Amon. Kemudian itikat baik Daud dibalas dengan hal yang sebaliknya. Hanun mempermalukan para utusan Daud. Akibat peristiwa tersebut, perang pun pecah antara Israel dan Amon. Bani Amon segera merekrut pasukannya dari negeri-negeri sekitar. Sementara itu Daud mengutus Yoab dan Abisai untuk menghadapi serangan Amon. Pada akhirnya Israel dalam penyertaan Tuhan berhasil mengalahkan Amon. Bani Amon harus menanggung kerugian besar yang sebetulnya tak perlu kalau Hanun tidak terburu-buru mengambil keputusan yang dilandaskan pada kecurigaan. Dalam hidup kita sehari-hari patutlah disadari bahwa kecurigaan kepada orang lain bisa mendatangkan hal-hal yang buruk pada kita. Sebagaimana Hanun, dari kecurigaan itu dihasilkanlah keputusan yang tidak bijaksana, terutama terkait dengan sikap kita terhadap orang yang kita curigai. Kewaspadaan itu memang baik, tetapi kecurigaan berlebihan justru harus lebih kita waspadai. Dosen saya sewaktu di STT Saat pernah berkata demikian, 80% atau sebagian besar dari apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan, biasanya itu tidak terjadi. Memang betul, jikalau kewaspadaan itu perlu. Tetapi kita perlu sama-sama belajar. Baik saya maupun setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita harus belajar
untuk sama-sama menempatkan keraguan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kalau memang itu terjadi, ya sudah, itu memang sudah perkenanan Tuhan. Memang itu sudah berada di dalam kedaulatan Tuhan. Kita perlu percaya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang luput dari pengawasan Tuhan. Selain itu, patutlah juga kita menyadari bahwa Allah dapat bekerja melalui orang-orang yang datang ke dalam hidup kita dan dengan tulus ingin membantu kita. Apabila hati dan pikiran kita dikuasai kecurigaan, kita malah menolak kebaikan dan menjatuhkan diri sendiri. Sekiranya Tuhan menolong kita sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya segala kekhawatiran kehidupan kami dapat serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau membantu kami di dalam proses pengudusan hidup kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang membawa damai dan terlebih kami mendapatkan kedamaian di dalam pikiran kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memimpin untuk aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.